Baiklah, selamat berjumpa dengan saya di tutorial kita kali ini, dan saya ingin sedikit berbagi mengenai salah satu fungsi dan penulisan skrip rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di dalam Microsoft Excel. Pengertian daripada kedua fungsi rumus tersebut, VLOOKUP itu adalah kepanjangan dari vertical lookup. Sesuai dengan namanya, berarti pencarian data disusun secara vertikal. Artinya pencarian data yang ditulis secara tegak lurus. Salah satu contohnya adalah ini, kita bisa lihat di kolom sebelah kanan. Nah, inilah dia data-data yang ditulis secara vertikal, ditulis secara tegak lurus dari atas ke bawah. Sedangkan HLOOKUP adalah pencarian data yang disusun secara horizontal atau secara mendatar. Nah, contohnya adalah yang ada di sebelah kanan, tabel yang paling bawah. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk data yang ditulis secara horizontal. Kemudian tentang karakter daripada kedua rumus tersebut, ini sengaja saya ingin bahas ini. Mudah-mudahan paling tidak memberikan sedikit pencerahan aja ya, sekedar berbagi kepada Anda semuanya. Untuk karakter penulisan daripada skrip VLOOKUP dan HLOOKUP, untuk VLOOKUP sendiri ada data yang ditulis secara teratur. Contohnya misalnya ada di kolom sini, saya berikan contoh. Kita tulis A, B, dan C. Ini artinya data ditulis secara teratur dari nilai yang paling kecil sampai dengan nilai yang paling besar. Nah, ada pula data yang ditulis tidak teratur. Artinya kita menulis sembarang, data disusun secara acak. Contohnya misalnya ini C, B, dan A. Nah, atau kalau dalam bentuk angka adalah 2, 1, 3. Ini adalah susunan yang tidak teratur. Sedangkan yang sebelahnya adalah susunan yang ditulis secara teratur, dimulai dari angka 1, 2, dan 3. Nah, demikian pula dengan HLOOKUP, ada data yang ditulis secara teratur ya, dari nilai yang paling kecil sampai yang terbesar secara mendatar. Contohnya adalah ini, misalnya adalah A, B, C. Ini ditulis secara teratur dari yang nilai terkecil sampai yang terbesar. Ada pula yang ditulis tidak teratur. Contohnya adalah B, A, C, ini sembarang aja, tidak teratur. Kenapa harus disampaikan ini? Karena saya sendiri berpendapat bahwa ini perlu, karena ada penulisan skrip yang sedikit berbeda, tetapi efeknya justru malah sangat penting. Sedikit sebetulnya perbedaannya, tetapi efeknya sangat penting. Baik, untuk lebih jelasnya kita mulai latihan kita dengan menuliskan rumus VLOOKUP dulu ya. Rumus VLOOKUP yang ditulis secara mendatar, yang ditulis secara horizontal. Kita mulai masuk ke wilayah tabel. Kita lihat di sini ada 2 kolom yang sengaja saya bedakan warnanya karena inilah dia kolom-kolom yang akan dijadikan sebagai latihan kita ya. Ini ada kolom jabatan, yang satunya lagi adalah kolom insentif ya. Nah, sekarang kita akan mencari pencarian datanya, itu ada yang di sebelah kanan. Baik susunannya yang ditulis secara teratur maupun susunan yang ditulis secara tidak teratur ya. Nah, misalnya untuk ini saya akan persempit aja untuk wilayah jabatannya. Ini fokus pada misalnya kepala ya, kepala. Kemudian saya akan persingkat tulisannya dengan huruf K, kemudian misalnya dengan tulisan wakil, dan saya akan persempit wilayahnya dengan huruf W. Kemudian misalnya di sini kita tulis dengan distributor ya. Nah, kemudian akan saya singkat menjadi D untuk memudahkan pelatihan kita. Sekarang kita lihat ke tabel. Nah, untuk tabel data yang ditulis secara teratur itu adalah ada di wilayah sebelah sini.
ini ditulis secara huruf yang paling kecil, yaitu huruf D, kemudian huruf K, dan yang terakhirnya adalah huruf W. Sedangkan yang di sebelah kirinya adalah data yang ditulis tidak teratur, dari ada K dulu, W, D, dan ini adalah urutannya tidak teratur. Artinya tidak ditulis secara sistematis ya. Baik, kita akan mulai dari pencarian data dari data yang ditulis secara teratur. Seperti biasa, untuk penulisan rumus lookup kita mulai dari tanda sama dengan, kemudian kita tulis lookup, kemudian jangan lupa buka kurung, dan acuan kita adalah yang menjadi rujukannya adalah jabatan. Berarti kita pencariannya, rujukan pencariannya ada di kolom E6 ya. Kemudian selanjutnya kemana kita pencarian data itu akan dilakukan? Kita akan lakukan pada tabel insentif yang ada di sebelah kanan, mulai dari P7 sampai dengan Q10 ya. Oke, kita langsung aja klik huruf D, tekan, kemudian tarik dua kolom ini, dan kita bisa lihat angkanya sudah masuk ke dalam wilayah rumus. Dan jangan lupa dikunci dengan menggunakan $. Kalau Anda mau sekaligus, tinggal tekan F4. Kalau tidak ingin sekaligus, Anda bisa menekan satu-satu tanda-tanda $. Tersebut. Untuk memudahkan, saya akan tekan F4 saja. Di sini sudah terkunci dengan huruf $. Kenapa harus dikunci? Karena supaya wilayah pencariannya jelas hanya ada di wilayah tersebut. Kemudian kasih titik koma. Ada sebagian komputer yang hanya menggunakan titik saja. Nah, di kolom mana yang ingin kita cari? Nah, tadi kita hanya ada memiliki dua kolom ya. Dan pencarian kolom kita ada pada kolom yang kedua. Ini ke-1 dan ini adalah kolom yang kedua. Berarti angka 2 yang kita tuliskan. Berarti pencarian ada di kolom yang kedua. Kemudian tekan Enter. Nah, rumus sudah masuk, sekarang kita tinggal masukkan aja. Kalau misalnya kita ketik di sini adalah huruf D, maka yang keluar adalah angka 400.000 sesuai dengan yang terdapat di dalam tabel. Jadi setiap yang bernama Bayu dengan jabatan D, maka insentif yang akan diterimanya adalah Rp400.000. Jika Bayu ini adalah seorang K, maka sekarang kita lihat intensifnya menjadi Rp725.000 sesuai yang ada di dalam tabel. Kalau kita tulis Bayu ini adalah seorang W, maka kita lihat angkanya menjadi Rp500.000 sesuai dengan yang ada di dalam tabel. Untuk selanjutnya kita tidak perlu lagi menulis rumus secara satu persatu atau secara manual. Kita tinggal klik di wilayah yang akan kita cari insentifnya, kemudian letakkan kursor mouse kita di sudut kanan bawah, ditekan kemudian ditarik ke bawah, dan ini rumus sudah masuk dengan sendirinya. Kalau misalnya kita tulis di sininya D, angkanya sudah ada. Kemudian misalnya kita tulis dengan K, juga angkanya sudah tertulis ada. Nah, inilah dia data yang ditulis dengan melakukan script. Yang kita gunakan adalah script lookup, yaitu pencarian data yang ditulis secara vertikal dan tersusun ya. Nah, bagaimana kalau datanya ditulis tidak secara tersusun? Kita akan mulai dari sini latihannya. Sekarang kita akan masuk ke wilayah lookup pencarian data, tetapi data yang menjadi rujukannya itu tidak tersusun ya. Nah, sekarang seperti biasa kita akan tulis dulu rumusnya di sini ya. Nah, kita mulai dari sama dengan, kemudian lookup, buka kurung, dan rujukan kita tetap pada jabatan, kemudian titik koma. Dan kemana kita akan mencari pencariannya, yaitu di tabel yang sebelah kanan. Tetapi kali ini ada pada data-data yang ditulis tidak secara tersusun dari urutannya ya, dari urutan yang paling kecil sampai dengan urutan yang paling besar. Oke, kita memiliki dua kolom juga sama, dimulai dari
M7 sampai dengan N10. Kita klik di sini kemudian tarik. Nah, rumus sudah masuk, kemudian kita tekan F4 aja. Oke, data sudah terkunci ya. Nah, data sudah terkunci, kemudian titik koma, dan pencarian data tetap masih ada di kolom yang kedua. Berarti di sini kita tulis angka 2. Kemudian kita coba stop dulu dengan menggunakan tutup kurung dan diklik. Oke, sekarang kita coba tulis K di sini ya. Data terdeteksi Rp725.000, sama dan persis dengan yang terdapat di dalam tabel K. Sekarang kita akan ganti dengan huruf W ya, dengan jabatan W. Data juga masih tertulis sama, Rp500.000 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menulis huruf D ya, kemudian diklik, dan di sini terjadi sebuah kesalahan. Artinya ada data-data yang terbaca salah oleh rumus. Ada data yang terbaca salah, artinya tidak semua data dibaca dengan benar. Oleh karenanya di sini ada sedikit tambahan rumus, tambahan skrip gitu ya di dalam rumus ini. Kita kembali ke rumus, coba. Nah, semula adalah seperti ini ya. Di sini kalau untuk pencarian data pada data yang tidak tersusun, maka harus ditambah dengan skrip baru. Kita kasih skripnya yaitu dengan tulisan false ya, tulisan false, kesalahan data. Jadi kesalahan data karena tidak tersusun, maka Excel menyebutnya dengan kesalahan data. Coba sekarang kita klik setelah kita tambahan false. Nah, sekarang datanya sudah terbaca. D menjadi Rp400.000. Selanjutnya untuk kolom yang ke bawah kita tidak perlu menulis satu persatu, tapi cukup kita klik dan letakkan kursor kita di sebelah kanan bawah, kemudian tarik ke bawah. Nah, rumus sudah masuk. Sekarang kita masukkan di sini huruf K, terbaca Rp725.000, dan kita tulis di sini adalah W, terbaca Rp500.000, sama sesuai persis dengan D. Nah, selanjutnya sebagai tambahan untuk menghilangkan NA ini adalah ya, di dalam Microsoft di Windows 7 dengan Windows 10 mungkin agak sedikit berbeda. Yang saya gunakan adalah Windows 7 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk nama-nama yang tidak punya jabatan, otomatis mereka tidak memiliki insentif. Karena tidak mempunyai jabatan, akhirnya insentif mereka tidak diberikan insentif. Nah, untuk menghilangkan error data seperti ini, maka kita juga harus menambahkan sedikit skrip kepada rumusnya itu sendiri. Coba sekarang kita lihat. Tambahannya adalah dengan menggunakan kata if error, jika salah ya. Nah, kita tulis rumusnya adalah if error ya, kemudian buka kurung, dan yang di ujung sebelah kanan atau di ujung skripnya kita tulis dengan titik 2 kemudian 00. Nah, kita memberikan tanda kutip ganda disebut dengan 00, kemudian diakhiri dengan tutup kurung dan di enter. Nah, sekarang data sudah hilang ya. Dan selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah. Dari sini skripnya kita tarik ke bawah seperti tadi, letakkan kursornya di sebelah kanan paling bawah dan ditarik. Maka semua data tidak akan ada ya. Tetapi kalau kita isi dengan jabatan, misalnya ini atas nama Artika, dia memiliki jabatan sebagai kepala, kita huruf K di sini, maka secara otomatis angka akan muncul. Di sini jabatannya menjadi W, kita tulis angkanya juga akan muncul. Kemudian di sini D dan angkanya juga akan muncul. Dan selanjutnya tidak akan terjadi error data yang bisa diperlihatkan di dalam tabel. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan untuk penulisan VLOOKUP. Itu sama persis, cuma bedanya adalah mendatar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.